Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai nabda dari sana. Biqiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa berkumpul pada sore hari ini dan belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, pada sore hari ini tema pembelajaran kita adalah mubtada dan khabar. Selanjutnya pengertian dari mubtada. Pengertian dari mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat atau dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan subjek. Nah, saya mengambil contoh al-baitu yang artinya apa teman-teman? Rumah. Iya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman pengertian dari mubtada. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan apa teman-teman? Subjek. Selanjutnya khobar. Khobar adalah kata yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau di dalam bahasa Indonesia, khobar sering disebut dengan predikat. Nah, contohnya yakni jamilun. Yang artinya apa teman-teman? Indah. Ya. Kita ulangi sekali lagi pengertian dari khobar. Khobar adalah kata yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut predikat. Selanjutnya ciri-ciri mubtada. Yang pertama, mubtada itu selalu isim, bukan fiil. Yang kedua, letaknya mubtada itu biasanya di awal kalimat. Yang ketiga, mubtada itu bertanda atau berstatus rofa yang ditandai dengan dhamma. Ciri-ciri mubtada yang pertama apa teman-teman? Selalu isim, bukan fiil. Yang kedua, letaknya di awal kalimat. Yang ketiga, bertanda atau berstatus rofa. Selanjutnya, ciri-ciri khobar. Ciri-ciri khobar yang pertama selalu isim. Yang kedua bertanda atau berstatus rofa sama seperti mubtada. Yang ketiga letaknya setelahnya mubtada. Yang keempat sebagai penjelas mubtada. Ciri-ciri khobar yang pertama selalu isim. Yang kedua bertanda atau berstatus rofa. Yang ketiga letaknya setelah mubtada. Yang keempat sebagai penjelas mubtada. Saya mempunyai 3 contoh.
Yang pertama, contoh yang pertama, ana tolibun. Yang kedua, huwa tabibun. Dan yang ketiga, anta tajirun. Ana tolibun artinya apa teman-teman? Saya seorang murid. Yang kedua, huwa tabibun. Dia seorang dokter. Dan yang ketiga, anta tajirun. Dia seorang kamu seorang pedagang. Nah, dari contoh yang pertama, ana tolibun. Ini yang menunjukkan kata siapa? Yang mana teman-teman? Ana atau tolibun? Ya. Nah, ana ini dinamakan mubtada atau khabar? Mubtada. Mubtada. Terus, yang menjadi penjelas dari mubtada? Tolibun. Jadi ini dinamakan apa teman-teman? Terus contoh yang kedua, yang menjadi kata siapa? Yang mana teman-teman? Huwa. Ini dinamakan mubtada. Dan tabibun ini dinamakan khabar. Yang contoh yang ketiga, anta tajirun. Yang menjadi kata siapa? Yang mana teman-teman? Tajirun ini menjadi khabar. Nah, selanjutnya saya mempunyai 3 contoh. Nah, salah ya, maaf teman-teman biasanya. Kalian menganalisis mana mubtadanya, mana khabarnya. Saya beri waktu. Gak kelihatan ya teman-teman? Nah, saya mempunyai 3 contoh ini. Kalian menganalisis mana mubtadanya, mana khabarnya. Saya beri waktu 2 menit ya teman-teman. Sudah teman-teman? Coba Mbak Dilfa maju ke depan. Mbak Sania maju ke depan. Mana mubtadanya dan mana khabarnya?
Yang kedua, Mbak Putri. Betul teman-teman? Yang ketiga. Selanjutnya kalian latihan membuat kalimat yang berisi mubtada dan khabar ini ya teman-teman. Satu saja. Saya beri waktu 3 menit. Sudah teman-teman? Dari Mbak Fitri. Kita koreksi bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama, al-madrasatu kabiratun. Ini mubtadanya mana teman-teman? Satu. Mobilnya Sahih. Yang kedua
kedua al-ghurfatu wasi'atun. Mubtada'nya al-ghurfatu. Khabarnya sahih. Yang ketiga hiya ustadati. Mubtada'nya hiya. Khabarnya Ustadati. sahih. Baitun. Yang keempat baitun jamilun. Mubtada'nya Baitun. khabarnya. Jamilun. Saya kira sudah paham mengenai mubtada dan khabar. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.